Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Yuk kita belajar fisika. Semangat ya. Yes, fisika itu mudah. Oke, di video kali ini kita coba menjelaskan tentang contoh penerapan dari konsep gerak parabola. Misalkan kita punya soal seperti ini. Saya bacakan dulu ya, kita baca sama-sama. Sebuah bola dilempar dengan kecepatan awal 20/2 meter per sekon, membentuk sudut 45 derajat dari arah mendatarnya. Hitunglah A, koordinat bola saat detik kedua, B, kecepatan benda saat detik ketiga, C, perbandingan tinggi maksimum dan titik terjauhnya. Jadi kita punya soal yang ini dipahami dulu soalnya. Kalian perhatikan ini penyelesaiannya. Nah, kita tulis diketahuinya dulu. Tadi diketahui apa? V0 sama dengan 20/2, sudut elevasinya 45 derajat, berarti theta sama dengan 45 derajat. Nah, di dalam soal kan tidak diketahui di situ berapa nilainya G. Kalau tidak disebutkan, maka kita ambil G nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya yang A tadi yang ditanyakan koordinat titik pada saat T sama dengan 2, berarti X, Y pada saat T sama dengan 2 sekon. Yang B, pertanyaannya berapa kecepatannya pada saat T sama dengan 3 sekon. Yang C, perbandingan antara Y maksimum dengan X maksimum. Oke, kita jelaskan dulu untuk jawaban yang pertanyaan A. Yang ditanyakan X, Y, berarti kita langsung mencari X dan Y-nya. Nah, X-nya kita langsung pakai rumus V0 cos theta kali T dengan memasukkan nilai T-nya adalah 2 sekon. V0 cos 45 kali T, V0-nya 20/2, cos theta-nya setengah akar 2, T-nya adalah 2. Kita kalikan. Untuk mengalikannya bagi yang masih kesulitan perhatikan. Akar 2 kali akar 2 kan nilainya 2. Dikalikan setengah berarti 1. Kalau begitu kita tinggal mengalikan 20 dikalikan 2 sama dengan 40 meter. Kemudian kita cari nilainya Y. Y pada saat T sama dengan 2 sekon, rumusnya diperhatikan rumusnya Y. V0 sin theta kali T min setengah GT kuadrat. Nah, V0-nya adalah 20/2, sin theta-nya setengah akar 2. Ingat, untuk sudut 45 nilai sin theta sama dengan nilai cos theta. Kemudian T-nya sama dengan 2 min setengah GT kuadrat. Setengah G-nya 10, T kuadrat 2 kuadrat. Kita hitung, yang ini tadi nilainya 1, 20 kali 2 hasilnya 40, setengah kali 10 kali 2 kuadrat hasilnya 20. Jadi 40 min 20 sama dengan 20 meter. Nah, kita dapatkan nilainya X 40, nilainya Y 20. Tapi kita harus ingat kalau menghitung menghitung ketinggian, bahwa gerak parabola itu punya tinggi maksimum, maka kalian harus dikontrol juga, dikontrol dulu untuk nilai maksimumnya Y itu berapa, itu lebih dari 20 atau tidak, maka dikontrol dulu pakai T maksimum. T mencapai tinggi maksimum, rumusnya V0 sin theta per G. Kita masukkan nilainya 20/2 kali setengah akar 2 dibagi 10, hasilnya 2 sekon.
Ternyata waktu untuk mencapai titik tertinggi itu adalah 2 sekon. Sedangkan pertanyaannya yang ditanyakan pada saat T sama dengan 2. Berarti koordinat yang ditanyakan itu adalah koordinat di titik tertinggi. Berarti Y maksimumnya 20. Nah, koordinatnya jadinya Y-nya adalah 40,20 meter. Gitu ya. Gampang kan? Fisika itu mudah. Nah, kita lanjutkan untuk membahas jawaban dari pertanyaan B. Pertanyaan B yang ditanyakan adalah kecepatan benda pada saat T sama dengan 3 sekon. Nah, kita mesti ingat bahwa kecepatan merupakan besaran vektor, maka V yang ditanyakan itu berarti kita pakai rumusnya ini. V sama dengan akar VE kuadrat plus VY kuadrat. Ingat tentang teori vektor analisis atau penguraian vektor. Untuk itu kita cari nilainya Vx sama nilainya Vy pada saat T sama dengan 3 sekon. Vx-nya ingat arah mendatar itu adalah GLB sehingga V-nya konstan. Jadi nilainya adalah V0 cos theta. V0 cos 45 sama dengan 20 akar 2 cos 45 setengah akar 2. Seperti tadi, ingat akar 2 kali akar 2 nilainya 2 kali setengah nilainya 1. Jadi V arah sumbu X pada detik ketiga sama dengan 20 meter per sekon. Selanjutnya kita mencari V arah sumbu Y pada saat T sama dengan 3 sekon. Kita mesti ingat bahwa benda tadi itu selama 2 sekon dia sudah mencapai titik tertinggi. Nah, ini adalah waktu mencapai titik tertinggi. Berarti setelah di titik tertinggi, benda tersebut kan bergerak turun. Kalau begitu, T dari titik tertinggi sampai detik ketiga, nah itu tinggal 1 sekon. Ini yang akan kita pakai untuk menghitung. Nah, rumusnya Vy kita kan punya rumusnya Vy sama dengan V0 sin theta plus GT. Nah, sedangkan pada saat benda itu turun karena dari titik tertinggi, maka benda itu turunnya adalah jatuh bebas. Kalau benda itu jatuh bebas, kecepatan awalnya 0. Ingat, berapapun kalau dikalikan 0 nilainya sama dengan 0. Makanya langsung kita masukkan 0 kali sin theta hasilnya 0. G dikalikan T, G-nya 10, T-nya 1. Ini tadi. Berarti Vy sama dengan 10. Nah, sudah ketemu, baru kita masukkan ke V sama dengan akar VE kuadrat plus VY kuadrat. Vx-nya 20 dikuadratkan, Vy-nya 10 dikuadratkan, 400, 20 kuadrat kan? 10 kuadratnya 100, jadi akar 500. Kita sederhanakan, 500 itu 5 kali 100. Akarnya 100 adalah 10, kita keluarkan. Akarnya 5 tetap kita tulis akar 5. Jadi nilainya 10 akar 5 meter per sekon. Kita lanjut untuk menjelaskan jawaban dari pertanyaan C. Pertanyaan C yang ditanyakan perbandingan Y maksimum dengan X maksimum. X maksimum itu sama dengan X jauh. Langsung kita masukkan ke rumusnya. Y maksimum rumusnya apa? V0 sin theta dikalikan T maksimum min setengah GT maksimum kuadrat. Nah, kita masukkan nilainya V0-nya T maksimumnya tadi sudah dihitung kan di jawaban A dapat 2 sekon. Ini rumusnya, saya pindah lagi ke sini. Kita masukkan 20 akar 2, sin theta-nya setengah akar 2, T maksimumnya 2. Min setengah GT kuadrat. Setengah G-nya 10, T kuadrat, 2 kuadrat. Jadi hasilnya berapa? Y maksimumnya dapatnya tadi 20. Sebenarnya di jawaban A tadi sudah. Sekarang kita hitung X jauh. X maksimum atau X jauh, kita punya rumusnya V0 cos theta dikalikan T jauh.
Ingat bahwa T jauh itu adalah 2 kali T maksimum. Kan naik kemudian turun. Waktunya sama. Berarti 2 kali 2 adalah 4 sekon. Kita masukkan 4 sekon ke rumusnya X. V0 cos theta dikalikan T jauh, V0 cos 45 dikalikan T jauh, 20 akar 2 kali setengah akar 2 dikalikan 4. Nah, yang ini tadi nilainya 1, 20 kali 4 berarti nilainya 80. Nah, perbandingannya berarti Y maksimum dibanding dengan X maksimum berarti 20 dibanding 80. Nah, kalau kita bagi 20 dapat 1, dibagi 20 dapat 4. Berarti perbandingan Y maksimum dibanding X maksimum adalah 1 dibanding 4. Nah, ini ya, jadi bagi yang masih kesulitan silahkan diulangi lagi videonya biar tambah paham. Sementara satu soal ini dulu di video ini, dan terima kasih, semoga kalian mudah untuk memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.